Selamat datang di channel Afimed. Di video kali ini kita akan lanjut part pembahasan dari seri latihan soal TKA Matematika Wajib. Dan untuk topik kali ini adalah bunga tunggal dan juga majemuk serta pertumbuhan dan juga peluruhan. Tonton sampai habis karena aku bakal kasih trik hitung yang sering muncul di ujian. Langsung aja kita mulai. Dari soal yang pertama. Di sini Rani menampung 4 juta di bank yang menerapkan sistem bunga tunggal 6% per tahun. Berarti jumlah uangnya setelah 8 bulan itu jadi berapa sih? Biasanya untuk rumus mencari bunganya kan seperti ini ya. I sama dengan M kali P kali T. M itu artinya modal awal, P itu berarti persentasenya, kemudian T itu adalah waktunya. Modal awalnya itu kan di sini 4 juta. Dikali sama persentase bunganya itu 6%, 6 per 100 kali untuk waktunya itu di sini 8 bulan. Tapi karena untuk persentasenya itu per tahun, jadinya 8 ini kita per 12, karena 1 tahunnya itu 12 bulan. Kemudian kita coret-coret aja nih. Ini nolnya kita coret, kemudian 6 dengan 12 ini 2, 8 bagi 2 dapat 4. Berarti di sini kita dapetin 4 kali 4, 16. 160.000. Sehingga modal akhirnya, atau jumlah uangnya, itu sama dengan 4 juta ini kita tambahin sama bunganya. 4.160.000. Soal selanjutnya, Adi pinjam uang 2.500.000 dan dikenakan bunga tunggal 8% per tahun. Berarti kalau misal uangnya dikembalikan jadi 3 juta, lama Adi meminjam itu berapa? Gitu. Nah, di sini kita lihat untuk bunga tunggalnya itu berapa rupiah dulu nih. Berarti bunga yang ia bayarkan itu kan 3 juta dikurangi sama pinjamnya 2.500.000. Yaitu 500.000. Nah, kita ingat kembali untuk rumus bunga tunggal itu sama dengan M kali P kali T. M itu adalah modal awal, P persentase, T itu adalah waktu. Di sini untuk nilai I-nya kita kan udah tahu nih 500.000 untuk bunga tunggalnya. Modal awalnya itu 2.500.000. Kemudian untuk persentasenya 8% per tahun. Kemudian dikali waktunya itu berapa atau T-nya gitu. Nah, ini bisa kita coret aja. 0-nya 25 dikali 8 itu kan 200. Nolnya masih 3, berarti 200.000. Nah, di sini berarti nilai T-nya itu sama dengan, di sini nolnya kita coret aja nih. Coret 5, coret 5. Berarti T-nya itu 5 per 2. 5 per 2 berarti 2,5 tahun. Jadi waktunya itu 2,5 tahun. Soal selanjutnya, seorang nasabah menampung 5 juta di bank yang menerapkan sistem bunga majemuk 2% per catur bulan. Berarti jumlah bunganya setelah 1 tahun 4 bulan itu tuh berapa sih? Nah, di sini untuk bunga majemuk kalian perlu ingat lagi untuk rumusnya. MN itu sama dengan M kali 1 plus I dipangkatkan N. M itu modal awal, I itu persentase bunga majemuknya, N itu adalah waktunya. Kemudian kita samain untuk waktunya dulu nih. Di sini persentasenya waktunya itu per catur bulan. Catur bulan itu berapa bulan sih? Catur bulan itu adalah per 4 bulan. Berarti jumlah tabungan setelah tahun 4 bulan itu jadi berapa? 1 tahun itu kan 12 bulan. Ditambah 4 bulan. Jadi kita dapat 16 bulan. 16 bulan ini kita bagi sama 4 bulan. Berarti kita dapat 4 catur bulan. Oke, waktunya pakai yang 4 catur bulan ini. Kemudian kita cari, N-nya jadinya 4. 4 catur bulan. M4 sama dengan modal awalnya kan 5 juta. 1 plus persentasenya 2% itu kita ubah jadi desimal aja nih. 2% sama aja 0,02. Dipangkatkan waktunya itu 4. Sama dengan 5 juta kali 1,02 dipangkatin 4. Oke, bisa dihitung untuk 1,02 dipangkatin 4 dulu ya. Hasilnya itu adalah 1,08243.216. Kemudian kita kalikan dengan 5 juta. Kalau misal angka di belakang komanya terlalu panjang, kalian bisa dibulatkan aja ya. Kita ambil berapa angka di belakang koma aja kalau misal terlalu panjang. Untuk hasilnya adalah 5.412.160. Ini dibulatin sampai 160 aja rupiah gitu. Kalian bisa cari di pilihan gandanya yang mendekati angka tersebut. Paling nyerempet-nyerempetnya itu cuma angka-angka di belakang koma atau satuan-satuannya aja. Soal selanjutnya, Arin menabung di bank yang menerapkan sistem bunga majemuk 5% per tahun. Setelah 4 tahun itu jadi sekian. Berarti tabungan awalnya itu berapa sih? Oke, kita ingat lagi untuk rumus bunga majemuk, MN itu sama dengan M kali 1 plus I dipangkatkan N. M modal awal, I itu persentase, N itu adalah waktunya. Nah, berarti di sini kan kita tahu 5% itu adalah I-nya, persentasenya. Kita buat desimal aja nih, jadi 0,05.
kemudian waktunya N-nya 4 tahun, kemudian 12 juta sekian ini dia adalah tabungan akhirnya atau MN-nya. Yang mau kita cari adalah M-nya, modal awalnya. Nah, kita masukin ke rumus aja nih. Berarti 12 juta 155.062,5 sama dengan M kali 1 plus I-nya 0,05 dipangkatin N-nya 4. Sama dengan, kita dapat 1,215.506,25. Oke, sehingga M-nya sama dengan, ternyata ini angkanya tuh sama nih, cuma beda di komanya aja. Cara gampangnya gimana nih? Nah, ini cara gampangnya adalah kita coba ilangin aja untuk komanya. Mungkin yang bawah itu ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Komanya kita mundurin 8 kali. Kan awalnya di sini nih. Kemudian kita mundurin 1. Kemudian 2. Keduanya tambahin 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Nah, ini bisa dicoret aja untuk angkanya. Set. Berarti dapat berapa nih? 0-nya ada 7. Berarti dapat 10 juta. Sehingga modal awalnya itu adalah 10 juta rupiah. Soal selanjutnya, suatu koloni bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 2000 bakteri, berarti jumlah bakteri setelah 3 jam itu tuh berapa sih? Oke, awalnya kan 2000 nih. Ada 2000, kemudian dia membelah diri menjadi 2, berarti artinya dikali 2. 2000 dikali 2 dapat 4000. Kemudian kali 2 lagi, 8000. Dan seterusnya gitu. Nah, ini setelah 3 jam, berarti dia itu mengalami pembelahan berapa kali sih? Kan pembelahannya tiap 20 menit. 3 jam kita bagi dengan 20 menit. Dibagi dengan 20 menit, itu dapat 1 jamnya kan? Kalau bagi 20 menit dapat 3. 3 kali 3 berarti dapat 9. 9 kali pembelahan gitu. Berarti untuk jumlah bakteri setelah 9 kali pembelahan, bisa kita dapat dari sini nih. Mula-mula kan ada 2000 bakteri. Kali 2 kali 2, ngali 2-nya itu sebanyak 9 kali. Berarti bisa kita tulis kali 2 pangkat 9 gitu. Jadinya 2000 kali 2 pangkat 9 itu berapa sih? 512. Jadinya 1.024.000 bakteri. Soal selanjutnya, sebuah unsur radioaktif memiliki waktu paruh 8 jam. Waktu paruh di sini maksudnya itu dia akan menjadi separuhnya tiap 8 jam. Kalau masa awalnya itu 120 gram, berarti setelah beberapa waktu hanya tersisa sekian, 3,75 gram. Berarti berapa lama proses peluruhan berlangsung gitu ya. Awalnya ini kan ada 120 gram nih, kemudian dia menjadi setengahnya, berarti bisa dibilang ini tuh dikali setengah. Kali setengahnya itu jadi 60. Kemudian kalau misal kali setengah lagi, itu jadi 30. Sampai jadi 3,75. Nah, berarti itu tuh berapa kali sih? Berarti 3,75 itu kita dapatkan dari awalnya kan 120. Terus dikaliin setengah sebanyak berapa kali? Nah, misalkan berapa kalinya itu waktunya itu adalah T ya. Berarti ini dipangkatkan T. Tapi ini tuh tiap 8 jam. Berarti waktu totalnya ini kita bagi sama 8. Jadi dipangkatin T per 8 gitu. Jadinya setengah dipangkatkan T per 8 itu sama dengan 3,75 per 120. Nah, ini gimana caranya sih bagi bentuk seperti ini menggunakan cara yang manual ya? Atau ini bisa kita bagi kebalikannya aja nih. Ini juga bisa. Misalnya 120 bagi 3,75. Nah, ini biar komanya hilang berarti karena ada 2 angka di belakang koma, maka yang 120 itu kita tambahin 02. Berarti 1200 bagi 375 itu kan dapat 3 nih. 3 kali 375 itu 1125. Kemudian dikurangin dapat 750. 750 bagi 375 itu dapat 2. Dapat 32. Berarti kalau kita coret jadinya gini. Ini bagi ini. Ini 1, ini dapat 32. Kemudian karena di sini itu 2 pangkat. Atau setengah pangkat berapa gitu. Yang sepertiga 2 itu bisa kita jadiin bilangan pokok yang sama aja. Nah, 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Berarti ini bisa tak tulis setengah pangkat 5. Itu. Sama dengan setengah pangkat T per 8. Nah, ini bilangan pokoknya bisa kita abaikan aja, dicoret. 5 itu sama dengan T per 8. Maka T-nya itu sama dengan 5 kali 8. Atau T-nya sama dengan 40. Jadi waktunya itu adalah 40 jam. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya.